terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arminia yang merupakan guru PAI mengajar di SDN 04 Buai Pemaca, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2023 batch 2 dengan nomor peserta 1608590000633. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG tahun 2023 dengan materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 pada kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Arminia di sini di kelas 4.
tahun pelajaran 2023-2024 di kelas 4. Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Ya. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, sampai di sini paham nggak ya? Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita memasuki tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca dan mengartikan Quran Surah ayat 13. Kita lihat. Nah, coba di sini kita lihat ya. Ibu di sini akan menampilkan cara membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan baik. Silakan kalian lihat dan kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul Azim. Setelah kalian mendengar bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, yang ada dan yang terbesit pada diri kalian yaitu ingin membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar seperti itu. Artinya apa? Berarti kalian harus belajar supaya kalian bisa membaca dengan baik dan benar. Baiklah, coba kalian lihat. Di sini ada yang berwarna biru. Ada kalimat yang ditandai dengan berwarna merah. Dan ada pula yang berwarna hijau. Kalian
menunjukkan nah, kemudian yang berwarna biru ialah yang menunjukkan bacaannya mat atau panjang. Kemudian yang ketiga ada tanda baca di situ yang menunjukkan warna hijau, menunjukkan bacaannya qalqalah atau memantul. Mana contohnya? Lihat. Inna khalaqo. Ya. Inna khalaqo. Itu qalqalah. Ada beberapa huruf nak qalqalah itu? Ya. Ada 5 huruf qaf, ta, ba, jim dan dal. Ya, ini. Di sini menunjukkan bacaannya qalqalah. Sampai di sini paham ya? Jadi mulai belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk. Nah ya, jadi kita membaca bacaan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Karena apa? Di situ ada tanda-tanda baca yang harus kita perhatikan. Mana yang menunjukkan mat, mana yang menunjukkan gunnah, mana yang menunjukkan di situ tanda bacanya ada hukum tajwidnya qalqalah. Paham ya? Nah, setelah kalian ya memahami tentang hukum tajwidnya, di sini kalian perhatikan mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Di sini ada tabel, ada potongan-potongan ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Nih. Ya ayyuhan nas. Apa itu artinya? Wahai manusia. Coba versi. Aku bacain ini nak. Wa unsa. Apa artinya? Dan seorang perempuan. Ya. Kemudian Desta. Coba ini. Alim. Apa artinya nak? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Ini ya. Jadi dari potongan-potongan ayat itu jangan sampai kalian salah mengartikan. Ya ayyuhan nas ini artinya apa? Wahai manusia. Ya. Kemudian inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kamu. Ya. Coba sekarang silakan Randy baca terjemahan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Coba nak dibaca. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kami bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia dari antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Pengetahui, Maha Teliti. Dari terjemahan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, ya. Di sini ada pesan pokok yang disampaikan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah. Ya. Jadi bukannya buatan manusia, itu sudah ketetapan dari Allah. Apa perbedaannya nak? Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya keriting, ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Coba sekarang baca
manusia yang banyak mobilnya, bukan. Tapi apa? Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia atau yang paling bertakwa. Sampai di sini paham? Paham lah ya? Oke. Sekarang lihat di sini, ibu akan mengajak kalian bernyanyi, ya, bernyanyi tentang pesan pokok Al-Hujurat ayat 13. Semuanya pernah mendengar lagu Sholawat Ibu Muluk? Pernah ya? Oke. Liriknya kita ganti dengan pesan pokok Al-Hujurat ayat 13. Ya, ibu contohkan pertama surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan tentang keragaman bagi manusia. Semua manusia sama derajatnya, tidak ada perbedaan satu suku dengan yang lainnya. Maka kita bersaudara dengan semua manusia. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan tentang keragaman bagi manusia. Semua manusia sama derajatnya, tidak ada perbedaan satu suku dengan yang lainnya. Maka kita bersaudara dengan semua manusia. Itu pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Boleh kalian diulang-ulang lagunya sampai kalian hafal, tapi tidak cuma dihafal, kalian harus memahami tentang apa nak? Tentang perbedaan. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok, ya. Untuk anak kelas 4 di sini karena ada hanya 7 orang, ya. Di sini ibu akan membagi cukup 2 kelompok saja, nak ya. Berarti ada yang jumlahnya 4 orang dan ada yang jumlahnya 3 orang. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Karena kelompoknya sudah ibu bagi, melanjutkan tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini untuk kelompok 1, ya. Yang ini untuk kelompok 2.
Nah, salah. Tapi dari sebelah kanan. Nih, ya, dari sebelah kanan. Kemudian perhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan ayat caranya supaya kita dengan mudah menghafalkan. Misal seperti kita menghafal surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat berapa nak? Ayat ke-1, ya. Terus akhirnya kita hafal, ya. Selanjutnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-2. Sekarang Quran surah ayat 13, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Cara menghafalnya supaya mudah, ayat ini kalian ulang-ulang sebanyak 10 sampai 20 kali. Ya. Sampai 20 kali. Ya ayyuhan nas. Terus ya ayyuhan nas, itu pertama. Kemudian inna khalaqnakum, ya, min dzakarin wa unsa, sampai ke terakhir innallaha alimun khabir. Coba Rika. Innallaha alimun qadir. Innallaha Innallaha alimun khabir. alimun qadir. Innallaha alimun khabir. Innallaha Naik. Jadi tidak cukup dibaca satu kali nak ya. Untuk cara menghafalnya yaitu dengan cara diulang-ulang sebanyak 10 atau sampai 20 kali atau lebih kalau kalian belum hafal. Kira-kira dari penjelasan ibu tadi ada yang belum dimengerti atau semuanya sudah paham? paham. Ya, kalau ada yang belum mengerti, coba ditanyakan apa yang kalian belum mengerti dari penjelasan ibu tadi. Semuanya sudah mengerti? Nah, sekarang karena tadi sudah ibu bagi kelompoknya, jadi tugas kalian yaitu nih, temukan contoh bacaan tajwid pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Yang kedua, tugasnya yaitu kalian pasangkan. Ini ada potongan ayat nak ya. Ini ada potongan ayat. Ini ada hukum tajwidnya. Nih, ada? Sudah ibu bagi belum? Sudah kan? Nah, ini ada potongan ayat, ini ada hukum tajwidnya. Mana yang termasuk di qalqalah? Perhatikan. Mana yang termasuk di guna? Mana yang termasuk di mat? Mana yang termasuk hukumnya pada mat? Paham? Paham ya? Oke, sekalian sekarang silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian presentasikan ke depan tugas kalian. Ya, ketua kelasnya silakan nanti ke depan untuk membawa tugas masing-masing dan kalian presentasikan di depan. Sekarang silakan kalian kerjakan. Sini ditulis. Nah, cukup sampai di situ. Tanda bacanya ditulis. Adunun, tanwinnya di atas, sabdunya, terus ini, sini. Nah, kemudian di bawahnya ini. Matnya coba, yang mat.
Mama ditunjukkan yang warna biru ini. Coba ini yang ditulis dari sini. Wa unsa, ini jangan dipisahkan nulisnya. Sini. Sudah. Kalau sudah, sekarang untuk yang pertama mempresentasikan tugasnya kelompok 2. Untuk mempresentasikan tugas pertama, silakan maju ketua kelas. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pertama dari kelompok 2. Kimnas. Itu hukum tajwidnya guna. Kelompok kedua, silakan presentasikan tugas yang